Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi YouTube Pakar Bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan, keseruan, dan kejenakaan. Ya, terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton ya. Kalau kalian suka, jangan lupa ditonton, like, komen, dan subscribe. Di follow juga media sosial @afifsafi. Dan terima kasih teman-teman yang selalu merekomendasikan nama-nama channel YouTube buat gua ya. Karena ketika gua ganti dari Afif Safi ke Pakar Bola, banyak yang bilang, "Bang, ganti aja bang, kayak bola gila, sudut pandang lu kan aneh-aneh, sudut pandang lu kan gila-gila," kayak gitu. Jadi biar kita lebih menerima, mengembres gitu. Tapi kalau bola gila buat brand tuh kalau ada kata gilanya agak gimana gitu. Karena nanti gue bakal ada kayak live reaction, bakal ada banyak lah brand-brand di sini ya. Jadi masih mencari selain Pakar Bola nama YouTube apa yang cocok buat gua. Terima kasih buat orang-orang yang selalu memberikan referensi-referensi dan selalu komen. Oke, hari ini tepatnya tanggal 1 Juni dan besok pagi pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian barat akan ada final Europa UEFA Champions League antara Real Madrid yang akan berhadapan dengan Borussia Dortmund. Kira-kira siapa yang akan menang? Itu akan gua bahas menurut sudut pandang gua dan sudut pandang kalian tentunya yang selalu komen. Pasti gua bacain dan jangan ragu-ragu mengeluarkan argumen kalian. Oke? Argumen silakan bebas, kecuali jangan sampai ada lagi yang komen ngatain Arsenal gitu. Yang masih mikir itu lucu, ngatain Barcelona, Bangkelona, Bancilona, Decuel. Jangan ada lagi. Yang ngatain Chelsea celeng, yang ngatain Chelsea ya banyak, Manchester United yang ngatain munyuk. Udah, tolong jangan komen-komen kayak gitu lagi. Silakan komen argumen pikiran kalian. Cuma kalau ngecengin kayak gitu nggak lucu, sumpah nggak lucu. Buat lu aja lucunya itu. Dan ngatain Madrid, Real Madrid kayak gitu udah nggak ya. Arsenal meriam lontong. udah main di Facebook aja, oke? Dan teman-teman, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Selain Liga Champions, gue akan bahas kenapa Barcelona harus menggunakan Hansi Flick ya. Menurut gue, Barcelona memang harus menggunakan Hansi Flick sebagai entrenador untuk Barcelona. Kenapa itu alasannya nanti akan gue bahas. Nah, final guys, kalian nonton di mana ya? Yang nonton di TV silakan, yang nonton di device silakan, yang nobar silakan jaga ketertiban karena gue akan nge-MC nobar nanti jam 2 di daerah Pondok Indah. Itu kerjasama dengan Stadio di Sport Stup ya, di Sport Stup. Dan nanti mulai dari jam 11 sebenarnya. Jadi kalian kalau mau datang nggak ada harga tiket masuk, tapi ya minimal spendnya itu 125.000. Udah dapat makanan, udah dapat minum sih harusnya. Ya nggak masalah harga segitu. Oke? Dortmund berhadapan dengan Real Madrid. Kalau menurut gua dibilang final ideal, sebenarnya ini ideal buat Dortmund. Karena final gue udah rasain ketika nonton Madrid Manchester City. Dan juaranya adalah ya Madrid. Walaupun nggak menang lewat adu penalti lolosnya, tapi ya gue selalu berpikir kalau juaranya itu adalah bagan dari yang lolos antara City dan Madrid ya. Kan Madrid akhirnya menang lawan Munchen, lolos masuk final gitu. Dari kanan pengennya sebenarnya Barcelona, tapi dia melakukan kesalahan sendiri. Ya, kesalahan individual error. Ya, mungkin bahkan Barcelona kalau Araujo tidak melakukan kesalahan lawan Paris Saint-Germain, bisa aja nanti ketika lolos lawan Dortmund, blundernya Araujo di situ. Jadi, buat Dortmund ideal, buat Madrid mah aslinya ini makanan banget. Cuma banyak beberapa hal yang bikin Dortmund bisa berpotensi menang. Ya. Bisa Dortmund memiliki potensi untuk menang. Pertama, kalau kalian ingat Manchester City final FA dikalahkan oleh Manchester United. Di saat itu Manchester United lagi hancur banget, lagi jelek banget, lagi buruk banget penampilannya. Tapi dia mengejutkan dengan mengalahkan Manchester City di final Piala FA dengan apapun cara permainannya.
strukturnya, ya taktikalnya seperti apa. Intinya adalah menang. Dan dia tahu bagaimana cara mengadaptasi Manchester City di final. Walaupun ini belum kuat, kalau untuk dibilang Dortmund itu bakalan menang lawan Madrid. Madrid tetap Madrid, apalagi di Liga Champions. Ya, Madrid menggempur, ada aja golnya. Nah, sementara itu di Liga Champions magisnya beda. Hal yang paling memungkinkan untuk Dortmund bisa memenangkan pertandingan ini adalah kalau Dortmund bermain defense. Kenapa? Dortmund harus defense secara konsisten dan disiplin. Ketika mendapatkan bola, transisi cepat dan counter attack harus dilakukan oleh Borussia Dortmund. Pertama, memang kualitas materi pemain Madrid di atas Dortmund. Ya, secara di atas kertas Dortmund berada di bawah Real Madrid. Jadi, hal yang paling realistis adalah defense dan melakukan counter attack. Walaupun di final sebenarnya yang terjadi adalah bukan siapa yang paling kuat, tapi siapa yang tidak melakukan kesalahan, itu yang bakal menang. Karena kuat pasti udah sama-sama kuat. Ya, siapa yang sedikit melakukan error-error, itu yang akan diganjar oleh kekalahan. Ya, bagaimana cara mengadaptasi lawan, bagaimana cara disiplin, bagaimana bermain safety, itu akan terjadi. Dan Dortmund masih bisa memiliki potensi menang. Karena kalau kita tarik perjalanan Real Madrid sampai menuju ke final, dia tidak bertemu dengan tim yang bermain ultra defense. Dia belum pernah ketemu tim yang bermain bertahan. Madrid selalu bertemu tim yang menyerang secara atraktif. Manchester City, ya sebelumnya dia belum pernah diparkir. Dia belum pernah mendapatkan musuh yang ultra defense. Madrid pernah berhadapan dengan lawan yang ultra defense adalah ketika lawan Bayern Munchen leg kedua dari menit 1 sampai menit 70. Di situ Bayern Munchen melakukan defense dan saat itu juga Bayern Munchen unggul. Tapi Dortmund bisa melakukan itu ketika berhadapan dengan Paris Saint-Germain. Ya, 2 leg berturut-turut dia defense. Dan akhirnya 2 leg berturut-turut Paris Saint-Germain tidak bisa memenangkan atau tidak bisa mencetak gol ke gawang Borussia Dortmund. Kalau dari track record, kalau dari runtutan awal, kedua tim ini sebenarnya memang layak buat di final. Madrid bisa mengalahkan Manchester City, mengalahkan Bayern Munchen. Dortmund dikala itu di saat group stage lagi terseok-seok di Bundesliga, sekarang juga di posisi 4 atau 5 ya. Dan saat itu juga ada di grup neraka bersama Newcastle, bersama AC Milan, bersama Paris Saint-Germain, dan dia berhasil lolos. Ya, di saat itu lagi terseok-seok dan dia berhasil lolos, ketemu lagi Paris, ketemu lagi PSV, dan akhirnya sampai di final. Jadi kalau gue bilang, apabila nanti defense Dortmund sangat kokoh yang dibentengi oleh Mats Hummels dan Kobel, Dortmund masih bisa berpotensi menang. Asal Dortmund jangan kebobolan terlebih dahulu. Kalau Dortmund kebobolan duluan, maka pembantaian akan terjadi di final Liga Champions. Tapi apabila Dortmund defense sangat kokoh, bisa memancing pemain Madrid untuk lebih keluar, melakukan transisi cepat, entah dari Sabitzer, entah dari Brand atau dari Sancho, ada Yemi di sana, Füllkrug bisa menyelesaikan. Itu yang diinginkan oleh pelatih dari Dortmund, maka Dortmund ada potensi menang. Tapi kalau Dortmund di babak pertama sudah kebobolan, babak pertama udah gue bilang selesai itu Dortmund. Tapi kalau Dortmund bisa mencetak gol duluan, maka akan ketat persaingan dan Dortmund berpotensi untuk meraih gelar Liga Champions. Itu ya. Sementara kabar terupdate dari Real Madrid bahwa Real Madrid akan berpikir dan berpotensi untuk memainkan kembali Thibaut Courtois. Gue nanya sama lu nih, kalau lu jadi Ancelotti, kalau lu jadi pelatih Madrid guys, ada Lunin yang membawa Real Madrid sampai
titik sejauh ini, yaitu sampai final. Lunin dan save Lunin selalu krusial. Bahkan kalau ya itu bukan Lunin, Madrid ya ada aja nanti pertandingan-pertandingan yang akhirnya Madrid jadi kalah kalau bukan Lunin. Tapi di satu sisi lu punya Thibaut Courtois yang justru di tahun lalu sudah terbukti bukan cuma sampai final, tapi mengantarkan Madrid juara. Thibaut Courtois lebih parah, bagusnya, hebatnya lebih parah dari Lunin di tahun ini, terutama di Liga Champions. Ya, salah satu faktor yang bikin Madrid juara adalah Thibaut Courtois. Setelah itu Thibaut Courtois cedera, dan kabarnya Courtois sembuh. Ancelotti memikirkan untuk memainkan Thibaut Courtois. Kalau lu jadi Thibaut Courtois, jadi Ancelotti, lu akan pasang siapa? Lu akan pasang Lunin yang penampilannya sejauh ini mampu membawa Madrid sampai final, atau Courtois yang jelas-jelas baru sembuh dari cedera, tidak main selama beberapa pertandingan, banyak sekali melewatkan pertandingan, tapi dia sudah terbukti tahun lalu menjuarai Liga Champions. Salah satu unsurnya adalah Thibaut Courtois. Siapa yang akan kalian pasang? Sementara dari sisi Dortmund, Madrid juga punya kenang-kenangan yang indah kalau Madrid juara untuk Toni Kroos. Karena Toni Kroos habis ini pensiun. Toni Kroos sudah tidak melanjutkan di Madrid. Dan ada juga Marco Reus yang akan, ini match terakhir Marco Reus, apakah menjadi kenangan dan hadiah terspesial dalam hidup Marco Reus, yaitu menjuarai Liga Champions bersama Borussia Dortmund dan memenangkan pertandingan final di akhir dari masa bakti Marco Reus untuk Dortmund. Siapa nih? Ada emosionalnya, ada pasti ya. Mats Hummels juga beberapa kali berjumpa dengan Madrid. Dia juga bisa menjadi koordinator lapangan lini belakang dari Dortmund. Banyak seru. Gue sih seru ya. Gue seru kalau misalkan ya udah defense dulu aja, terus golin duluan. Maksud gue, Madrid pasti bisa ngebales, Madrid pasti golin gitu. Tapi kalau ngegolin duluan nggak seru menurut gue. Tapi kalau Madrid kebobolan duluan, seninya jadi lagi. Ancelotti pusing naikin alis, ada taktik lagi, Joselu, Brahim Diaz masuk, nanti bakal seru lah ya. Tapi kalau nggak, Dortmund kebobolan duluan, udah selesai. Nah, itu dari Liga Champions. Kalian silakan nonton di tempat-tempat nobar kesayangan kalian, atau di device, atau nonton dari TV juga nggak apa-apa ya. Jaga ketertiban yang nobar. Sampai ketemu di Sports Tube di daerah Pondok Indah. Oke? Sekarang, kenapa Hansi Flick harus menangani Barcelona? Nah, kenapa Hansi Flick harus menangani Barcelona? Karena sangat disayangkan kalau bakat-bakat pemain Barcelona yang menurut gue luar biasa tidak diimbangi dengan kemampuan fisik. Ya, masalah bakat Barcelona ini luar biasa. Cuma sepak bola sekarang nggak cukup cuma bakat ya, kecuali lu Messi kali. Ya, sepak bola sekarang memaksa lu harus punya fisik yang oke, lu punya harus endurance ya, yang kokoh. Gue bahkan bisa bilang Pedri sama Bellingham secara bakat bagusan Pedri. Gocekan lebih licin, klinis Pedri, passing lebih klinis Pedri ya. Tapi Bellingham punya endurance yang Pedri nggak punya, punya fisik yang Pedri nggak punya. Bellingham 90 menit masih lari, tambahan waktu masih lari. Itu yang buat kelihatan kayak ini orang nggak habis-habis staminanya, dan etos kerjanya luar biasa. Selain Bellingham memang bagus juga, tapi Pedri main ajaib, masuk langsung assist, masuk langsung merubah keadaan gitu. Tapi ya apa? Ya cuma 20 menit. Menit ke 30 mangap, minta oksigen kalau main sampai 70 ke atas. Banyak bakat-bakat Barcelona yang kalau Barcelona mendapatkan pelatih lagi yang full teori, yang full kayak ini lu harus kesini, lu sini, rule-nya kayak gini, terlalu banyak taktik, masuk ke otak, masuk, tapi eksekusi di lapangan pasti nggak bisa. Karena apa? Fisiknya lemah. Ya mending Hansi Flick secara taktikal ada, secara permainan role-nya terlihat, ya kan? Terlihat jelas formasi atau strateginya seperti apa. Bahkan lebih dominan ke
pembentukan fisik, pembentukan karakter. Ya ini yang dibutuhkan oleh Barcelona. Jadi dibanding Rafa Marquez, dibanding Thiago Motta yang bagus juga di Bolonya, dibanding siapa lagi, De Zerbi gitu ya, gue lebih pilih Flick. Sudah ada hasil nyata ya. Walau ya kalau lu menganggap di saat itu unit Bayern lagi bagus makanya dia treble, ya oke, nggak apa-apa. Tapi lu lihat perubahan bentuk fisik dari pemain-pemain Bayern, ya itu atlet. Dia nggak ada Pedri menit 35 mangap, nggak ada. Nggak, De Jong nanti kalau bisa sembuh ya. Terus De Jong berat sih. Itu jadi sangat disayangkan kalau bakat-bakat luar biasa pemain Barcelona ini ya ketemu pelatih lagi yang terlalu teori, pelatih yang punya filosofi tapi tidak mengembleng fisik. Justru Hansi Flick lah orangnya. Udah jelas-jelas orang Jerman, udah jelas-jelas strike banget orangnya, udah jelas-jelas membentuk karakter. Itu kita menunggu. Kalau gua bilang Hansi Flick di musim pertama Barcelona langsung La Liga. Udah. Liga Champions gue nggak tahu, Copa del Rey gue nggak tahu, La Liga. Oke? Gitu dia. Oke? Sekarang gue akan bacakan komen-komen kalian. Ini komen kalian di episode kemarin, yaitu Hansi Flick resmi ke Barcelona, situasi berubah lucu, De Jong panik, Balde langsung sembuh. Ada namanya dari Dairi bilang namanya jangan Afif Safi sih, lebih bagus ke bola gila karena alasannya karena kadang narasi yang dibangun sesuai pendapat pikiran pribadi gila banget menurut gua. Akan lebih cepat diingat kalau cara menyampaikannya. Penyampaiannya seperti itu. Oke. Ada Rahmat Kurniawan bilang bahwa percakapan Flick dan Frenkie de Jong dibilang sakit. Saya perhatiin cedera mulu lu dalam musim ini. Kasih dua opsi. Mau keluar sendiri atau sayang dipanggil Goat yang lu usir. Lu FDY. Apa sih? FDY. Sedih. Tahu Rahmat, tulisan lu gimana itu? Nah ini dia nih, dari Allianzi. Dia bilang mungkin De Jong bisa disulap sama Flick seperti Goretzka dan Kimmich-nya Munchen dengan pertama gym fisiknya. Wow, ya mudah-mudahan. Dan gajinya diturunin tentunya ya. Ini dari Faya. Hansi Flick liatin De Jong, terus katanya gini, ini mah baterainya udah kembung. Diganti juga nggak bisa soalnya baterai tanam aja, lucu banget. Ini baterai kayak handphone jadul yang mereknya nggak tahu apa. Lucu banget. Ini ada yang bilang nih, kalian setuju gak dari YFPS? De Jong, Stegen, Araujo adalah pemain yang penting buat Flick. Nah ini dia. Yoga bilang naikkan dan perpanjang kontrak di Barca selama 10 tahun, dapat 100 juta dan bonus 100 juta per tahun. Oke. Fokus ke Barcelona bang, harusnya yang paling identik dengan Barca namanya buat YouTube lu. Oh apa ya, nggak tahu. Saran nama konten YouTube Barcelona, konten Barcelona. Spesifik, gue kan kadang bahas timnas, bahas Liga Inggris juga. Nugraha dia bilang, gua aja baru nyadar bang, channel lu bukan Afif Safi lagi bang, balikin aja nama Afif Safi gitu kan. Wah kebaca komen gua, kata Muhammad Dafa. Lah gua kira akun bola siapa yang muncul di timeline, ternyata Bang Afif ganti nama, kata KYYA. Bisa-bisanya gua belum subscribe channel YouTube ini, kata Anila Sepa. Wah, nah ini lagi nih, setuju Bang Afif dari Tarikisme. Setuju Bang Afif Safi lebih ikonik, yang lebih sering bahas bola Barcelona. Saran gue mending lu fokusin buat bahas Barcelona, soalnya kebanyakan followers lu itu ngikutin lu karena Barcelona. Oh iya, yaudah nanti gue pikirin lagi lah ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe, dan nonton, yang share juga. Terima kasih, sehat-sehat. Selamat menyaksikan final Liga Champions 2024 antara Real Madrid berhadapan dengan Borussia Dortmund dari Wembley Stadium.